Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang infeksi saluran kemih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu wajib banget nonton nih. Sebelum kita lanjut, boleh dong ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami dan share ke teman-teman semua agar lebih tahu apa itu infeksi saluran kemih. Oke guys, nggak perlu lama lagi, kita masuk aja ke pembahasannya ya. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi, infeksi saluran kemih adalah penyakit akibat adanya organisme asing atau patogen seperti bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk saluran yang paling sering mengalami infeksi adalah kandung kemih dan uretra. Infeksi saluran kemih itu dibagi menjadi dua macam loh guys. Yang pertama infeksi saluran kemih bagian atas dan yang kedua infeksi saluran kemih bagian bawah. Untuk infeksi saluran kemih atas merupakan infeksi yang terjadi di atas kandung kemih seperti ginjal dan juga ureter. Nah, untuk infeksi saluran kemih bawah terjadi pada kandung kemih dan uretra. Jadi teman-teman, uretra dan ureter itu beda ya guys. Kalau ureter di atas, kalau uretra di bawah. Nah, sekian untuk definisinya. Mungkin kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya ya guys. Oke, di next slide selanjutnya ini ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari infeksi saluran kemih yaitu dapat ditandai dengan sakit saat buang air kecil serta sering buang air kecil tapi urin yang keluar sedikit. Nah, contohnya jika kita ingin sekali buang air kecil atau kebelet, pastikan dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti dalam perjalanan, pastikan kita akan menahannya sampai kita menemukan toilet atau kamar mandi kecil. Di saat kita ingin mengeluarkan cairan urin, itu akan terasa sakit karena cairan urin yang kita keluarkan itu sedikit. Dan yang selanjutnya manifestasi klinisnya itu yaitu warna urin keruh atau merah karena adanya darah. Nah, for your info ya guys, jadi cairan urin yang sehat itu adalah cairan urin yang berwarna bening atau putih, bukan yang berwarna keruh atau seperti kekuning-kuningan. Jadi, buat kalian yang saat buang air kecil dan mengeluarkan cairan urin yang berwarna keruh atau kekuning-kuningan itu tandanya tubuh kalian membutuhkan banyaknya cairan. Baik, begitu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan etiologi infeksi saluran kemih uncomplicated. Sekitar 80% kasus ISK uncomplicated disebabkan oleh E. coli dan 10-15% kasus disebabkan oleh Staphylococcus saprophyticus. E. coli itu adalah salah satu jenis spesies bakteri garam negatif dan dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Staphylococcus saprophyticus itu adalah salah satu bakteri patogen yang bisa menyebabkan infeksi pyogenik. Pada kasus sistitis dan pyonomyelitis uncomplicated juga terkadang dapat disebabkan oleh spesies Klebsiella, Enterobacter, Proteus, dan Enterococcus faecialis. Sistitis itu apa sih? Sistitis itu peradangan di kandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Dan pyelonephritis adalah infeksi pada organ ginjal yang dapat menimbulkan gejala berupa munculnya darah atau nanah pada urin. Dan spesies Klebsiella enterobacteri adalah bakteri garam negatif, non-motil, terkapsul, laktosa fermentasi, anaerob fakultatif berbentuk batang. Dan yang terakhir, Enterococcus faecialis adalah bakteri yang menyebabkan 85-90% infeksi enterokokal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akan dijelaskan oleh teman saya pada slide berikutnya. Halo teman-teman, saya Sabrina. Saya di sini akan menjelaskan tentang komplikasi infeksi saluran kemih. Baiklah, berikut ini adalah gejala atau komplikasi pada anak yang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, di sini anak yang mengalami infeksi saluran kemih akan memberikan gejala seperti yang pertama, mata dan kulit menguning.
Lalu yang kedua demam tinggi dan suara menurun atau floppiness. Jadi floppiness itu artinya suara menurun. Lalu yang ketiga, urin keruh atau berdarah. Nah, anak yang mengalami infeksi saluran kemih ini, jika melakukan buang air kecil atau BAK, itu pasti urinnya mengeluarkan darah. Kenapa? Karena terjadi kerusakan pada ginjal, batu, dan bahkan sampai gangguan prostat, teman-teman. Dan juga bagi anak yang mengalami infeksi saluran kemih itu cenderung tidak bisa menahan buang air kecil, sering dan kadang tidak tuntas. Yang keempat, nafas tidak teratur. Nah, anak yang mengalami infeksi saluran kemih itu nafasnya cenderung tidak teratur dan bisa saja mengalami sesak. Yang kelima, pucat hingga warna kulit kebiruan. Nah, kenapa bisa kebiruan? Jadi, teman-teman, kemungkinan ini disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam darah. Nah, yang keenam atau yang terakhir, muncul benjolan lunak di belakang kepala yang dipicu oleh perkembangan meningitis. Nah, ini kemungkinan disebabkan oleh kelenjar getah bening yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Infeksi saluran kemih juga jarang terjadi pada lansia. Infeksi hanya terlihat ketika urosepsis mulai mempengaruhi otak dan organ vital lainnya. Gejala komplikasi berbahaya yaitu yang pertama, denyut jantung cepat atau tidak normal, yang kedua demam tinggi atau bahkan hipotermia, yang ketiga kesulitan bernapas atau sesak napas, yang keempat berkeringat banyak, yang kelima kecemasan ekstrim secara tiba-tiba, yang keenam nyeri punggung, perut atau panggul yang parah, yang ketujuh gejala mirip demensia yang dipicu oleh perkembangan radang otak. Yang ke-8, jika tidak diobati, sepsis menyebabkan shock septik, kegagalan organ, dan kematian. Halo teman-teman, saya Amela. Saya akan menjelaskan diagnostik infeksi saluran kemih. Untuk menentukan diagnosis infeksi saluran kemih, dokter biasanya menyarankan beberapa jenis pemeriksaan berikut. Yang pertama, tes urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, nitrit, dan bakteri dalam urin. Tes urin sendiri adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Sel darah putih dalam urin untuk menunjukkan adanya infeksi. Nah, sel darah merah yang merupakan tanda penyakit ginjal dan gangguan darah. Yang kedua ada kultur urin untuk menentukan jenis bakteri dalam urin, sehingga dokter dapat menentukan antibiotik yang cocok untuk mengobati infeksi. Jadi, kultur urin adalah metode pemeriksaan untuk mendeteksi adanya bakteri di dalam urin sebagai pertanda dari infeksi saluran kemih. Selain mendeteksi keberadaan bakteri, kultur urin juga dapat digunakan untuk menentukan jenis bakteri dan penyebab infeksi. Yang ketiga, ada pencitraan seperti CT scan atau MRI untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada struktur saluran kemih. Pencitraan saluran kemih dilakukan bila infeksi terjadi sudah berulang kali dan adanya kelainan anatomis atau struktural dari saluran kemih. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ada sistoskopi. Gunanya melihat bagian dalam saluran kemih lebih jelas. Jadi, sistoskopi adalah prosedur untuk memeriksa kondisi saluran urin dan kandung kemih. Sistoskopi juga dapat dilakukan untuk memeriksa dan membantu pengobatan pada penderita batu kandung kemih atau kanker kandung kemih. Ada contoh infeksi saluran kencing laki-laki dan wanita. Cara-cara menangani infeksi saluran kencing. 1. Dengan cukup minum air putih. 2. Sering buang air kecil. 3. Jaga kebersihan di sekitar daerah kelamin. 4. Konsumsi buah atau jus cranberry. 5. Pertimbangkan lagi penggunaan alat KB. 6. Buang air kecil segera setelah berhubungan seks. 7. Hindari produk kesehatan yang menyebabkan iritasi pada kulit. Wah, tidak terasa ya kita udah di ujung akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menemani kita sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian.